Baik, pada pertemuan kali ini, perkenalkan saya Anissa yang akan menjadi tutor pada mata pelajaran geografi. Baik, untuk selanjutnya materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tektonisme. Nah, sebelum kita membahas mengenai tektonisme, tektonisme itu merupakan bagian dari tenaga geologi. Jadi saya akan menjelaskan mengenai terlebih dahulu mengenai geologi. Di sini apakah ada yang mengetahui apa itu tenaga geologi? Tenaga geologi adalah tenaga yang mempengaruhi oleh dua pengaruh. Yang pertama ada pengaruh dari dalam dan ada pengaruh dari luar. Di mana pengaruh dari tenaga geologi sendiri itu mengakibatkan adanya relief permukaan bumi, sehingga kita mengetahui bahwa bumi itu bulat, akan tetapi untuk reliefnya itu tidak rata. Ada yang rendah, ada yang dataran tinggi, ada lembah, ada kolom. Ya, sudah jelas. Baik, tenaga geologi sendiri itu dibagi menjadi dua, ya mbak dan mas. Apa ada yang tahu? Nah, tenaga geologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tenaga endogen. Ya, betul. Ada yang kedua yaitu ada tenaga Nah, di sini ada yang mengetahui apa itu tenaga endogen dan tenaga eksogen? Endogen dari dalam, eksogen luar. Ya, betul sekali untuk Mbak Silvi. Tenaga endogen itu berasal dari dalam. Sedangkan tenaga eksogen itu dari luar. Nah, untuk tenaga endogen sendiri itu ada pembagiannya lagi nih, Bapak Mas dan Mbak. Nah, tenaga endogen itu dibagi menjadi tiga. Ada yang mengetahuinya? Belum. Untuk tenaga endogen itu ada tektonisme, ada pluralisme, Nah, untuk tenaga endogen ini ada tektonisme, ada pluralisme, dan ada seisme. Sedangkan untuk tenaga eksogen sendiri itu dibagi menjadi empat, yaitu ada pelapukan, erosi, sedimentasi, dan mas batu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan ke tektonisme ya. Nah, tektonisme sendiri itu dibagi lagi menjadi dua. Ada epirogenetik dan juga ada orogenetik. Ada yang mengetahui apa itu epirogenetik dan orogenetik? Tidak. Oh ya, saya jelaskan ya. Epirogenetik itu adalah sebuah pergeseran kulit bumi, di mana epirogenetik itu adalah sebuah pergeseran bumi, pergeseran kulit bumi, di mana itu jadi sangat lambat dan relatif deretannya itu sangat luas. Sedangkan orogenetik itu kebalikannya dari epirogenetik. Orogenetik itu pergeseran permukaan bumi atau kulit bumi yang terjadi relatif cepat dan juga waktunya itu cepat dan juga lebih sempit. Sedangkan epirogenetik itu lama. Kalau epirogenetik itu lama dan lambat, sedangkan orogenetik itu cepat
Nah, untuk epigenetik sendiri, ini itu epigenetik sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama epigenetik positif dan juga yang kedua epigenetik negatif. Nah, epigenetik positif itu adalah gerak turunnya daratan, di mana kelihatannya air lautnya naik. Jadi epigenetik itu adalah gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya air laut naik. Sedangkan epigenetik negatif itu adalah gerak naiknya daratan sehingga kelihatannya air laut turun. Apa bisa dipahami sampai di sini atau yang jelas? Ini bisa dilihat ya, kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Di gambar ibu aja. Ada lampu, ada Ibu ada lampu. Sakit aku. Yes, Linda. Bisa dilihat ya teman-teman bahwa epigenetik positif itu adalah gerak terusnya daratan sehingga kelihatannya air laut naik. Sedangkan epigenetik negatif itu adalah gerak naiknya daratan sehingga kelihatannya air laut itu turun. Sampai di sini apakah sudah jelas? Jelas. Jelas. Nah, untuk selanjutnya itu ada gerak orogenetik. Sedangkan orogenetik itu orogenetik tadi apa? Bamba dan Mas-mas, Apa tadi, Bu? orogenetik. Cepat. Ya, orogenetik itu adalah sebuah pergeseran Dan cepat. ya pergeseran bumi. Secara cepat dan di dataran yang sempit. Nah, orogenetik ini tuh juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada nanti yang maju depan yang menjelaskan dia dia. Ya. Nah, di sini ada yang tahu lipatan itu apa? Di mana itu?
bertabrakan. Ya betul sekali, dan saya tambahi ya itu adalah pertemuan dua permukaan vertikal lipatan. Eksogen. Nah, jadi lipatan itu adalah pertemuan dua permukaan daratan atau kulit bumi, di mana itu secara vertikal sehingga membentuk lipatan. Nah, untuk Bapak dan Mas, lipatan sendiri itu ada 5. Ada yang tahu lipatan itu apa saja? Tahu lipatan perut. Ini bukan lipatan ya. Oh iya. Itu mah jadi perut. Jadi lipatan itu ada lipatan ini. Ya kamu sih nggak ngantuk. Jadi Mbak Putri ngantuk SBY ya Bu. Lipatan miring. Lipatan tegak. Ya betul. Dia buka apa? Ada lagi yang tahu? Lipatan ganda. Gantung. Overfold dan teman-teman, Bapak dan Mama bisa dilihat dari lipatan itu ada yang pertama ada lipatan tegak seperti ini gambarnya. Yang hijau itu Ini permukaan ya? Ya, itu permukaan. Ada tumbuh-tumbuhan, pohon. oh ya. Ya. Terus ada yang kedua ada lipatan miring. Kemudian yang ketiga ada overfold, ada recumbent fold, dan yang terakhir ada overthrust. Ya karena itu di dalam kulit bumi itu kan pergeserannya itu berbeda-beda, nggak setiap pergeseran itu sama. Ada yang vertikal dan horizontal, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi itu hasil dari tumbukan antara batuan atau kulit bumi itu berbeda. Makanya lipatannya jadi beda-beda. Ya betul sekali. Nah kemudian lanjut ya teman-teman. Yang kemudian setelah lipatan ada patahan. Di sini ada yang tahu apa itu patahan? Bukan yang itu patah. Ya, kalau patahan itu pergeseran. Oh geser. Tadinya jadi patah. Pergeseran pada ruang Kulit bumi. ya kulit bumi. Di mana memiliki sifat yang lemah dan padat Jadi kalau patahan itu adalah pergeseran pada batuan kulit bumi di mana memiliki sifat yang keras dan padat, sehingga pada saat terjadi pergeseran itu terjadi patahan dan menjadi berkeping-keping. Nah, karena mengapa patahan ini menjadi berkeping-keping dan patah itu karena pada saat terjadi patahan itu berlangsung sangat cepat, sehingga permukaan kulit bumi ini
sudah jelas? Gambar dan mas-mas? Jelas. Nah, patahan sendiri itu ada 3. Putri saja sakit itu ilmu kelihatan. Kok pernah Nanti saya jelaskan saja ya, nanti juga kan nanti tulis ya. Kalau nggak tulis nggak jadi pen. Jadi patahan itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu patahan akibat dua tekanan vertikal dan horizontal, kemudian ada patahan akibat vertikal, kemudian yang terakhir ada patahan akibat horizontal. Sampai di sini apakah sudah dipahami atau ada yang ditanyakan mengenai materi tektonisme? Sudah sangat jelas? Yakin sudah sangat jelas? Karena akan ada penugasan untuk diskusi kelompok bagi mbak-mbak dan mas-mas untuk memahami materi. Katanya nggak jadi penugasan. Tetap ada penugasan ya. Saya pengen tinggal terus. Langsung penugasan ya. Nggak bisa gimana mendengarnya. Boleh, kalau nggak bisa boleh tanya lagi ya, kalau ada yang tidak dipahami lagi. Ini untuk kelompok kanan dan kelompok kiri, satu kelompok ya. Bu, tidak ada dok sendiri. Bu, tidak sedikit. Bicara kelompok berdua. Silakan dikerjakan ya teman-teman. Iya. Untuk waktunya 10 menit ya. Itu tadi kelompok jalan kali. Kanan. Kelompok kanan. Nanti ditulis di kelompok kanan. Ya. Kayak kanan. Ya. Gimana Mbak dan Mas? Apakah bisa? Nanti pas di depan ya, salah satu ya. Yang itu diskusi dulu, yang tempat sudah di. Ini tadi masuk semua ya. Semangat ya mengikuti kelas kesetaraan ini ya. Semangat sampai lulus ya, supaya dapat ijazah, nanti supaya dapat kerja. Ya. Bagian-bagian tektonisme ini maksudnya yang itu tak Bu? Apa tadi ya lupa? Yang hidrogenesa itu tak Bu? Ya, kira-kira desa atau kira-kira Yang tenaga-tenaganya itu tadi. oh tidak, kalau tektonik
Bisa dilihat di gambar ya. Tadi gambarnya ada. Gimana? Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Masih ada 10 menit. Soalnya mesti tambah mudah. Sulit. Enggak. Bisa mengantuk ikut Mbak Putri soalnya. Nanti Mbak Putri maju menjelaskan ya. Ini kan lu. Sudah. Tahu. Saya itu tulisan dokter masih sakit. Ada siapa yang mau maju duluan? Putri Bu biar gak ngantuk. Ya Bu, Putri pintar Bu. Lu beda. Aku coba. Iya. Oke. Kenalkan kami dari saya perwakilan dari kelompok kiri. Agak lebih keras ya. Yang pertama pertanyaannya apa yang dimaksud dengan tektonisme? Dan sebutkan. Yang pertama, tektonisme adalah gejala alam yang berupa peristiwa pergerakan lapisan bumi yang menyebabkan lipatan dan juga patahan. Kemudian bagian-bagian dari tektonisme adalah epirogenetik dan juga orogenetik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu bedakanlah gerakan orogenesa atau epirogenesa dengan gerakan orogenesa. Epirogenesa atau epirogenetik kalau di sini dijelaskan itu lama dan lambat gerakannya. Kemudian orogenesa cepat dan juga sempit. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan gerakan epirogenesa positif dengan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif terjadi ketika air laut naik maka daratan turun. Kemudian yang negatif air laut turun dan kemudian daratan naik. Yang keempat yaitu dampak negatif dan juga positif dari adanya tektonisme. Yang pertama dampak positifnya yaitu terbentuknya suatu pegunungan dan juga perbukitan. Yang kedua dampak negatifnya yaitu terjadi gempa bumi, longsor dan juga tsunami. Terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok kanan ya. Silakan sampai presentasikan. Saya mau nggak? Ada yang saya. Saya yang kiri, kanan, kiri. Bu itu Bu nakal Bu. Dia musuh Bu ya. Lanjut ya. Ya teman-teman, mohon perhatiannya sebentar ya. Gak mau. Bu, silahkan coba ya. Ya, saya perwakilan dari kelompok saya kanan. Untuk nomor 1 tentang tenaga tektonisme, yaitu proses yang terjadi akibat pergerakan patahan pada struktur tanah. Untuk bagiannya yaitu tulisannya epirogenesa dan orogenesa. Terus untuk perbedaan dari gerak epirogenesa
orogenesa, yaitu yang orogenesa sebuah persenaian secara cepat Bu, gak serius. Ayo yang serius ya. Oh iya. untuk gerak epirogenesa, yaitu sebuah pergeseran kulit bumi secara lambat dan di lahan yang luas. Nomor 3, untuk perbedaan gerak epigenesa positif dan epigenesa negatif, yaitu untuk yang positif gerak turunnya daratan sehingga kelihatan air laut naik. Untuk yang negatif gerak naiknya daratan sehingga kelihatan air laut. Untuk yang terakhir yaitu dampak negatif dan positif dari adanya tektonisme. Untuk negatifnya yaitu adanya gempa bumi, longsor, tsunami. Untuk positifnya memiliki pegunungan, danau, sungai, dan daratan. Itu Bu. Terima kasih ya. Ayo tepuk tangan. Baik, jadi dari pertanyaan yang sudah saya kasih dan juga tadi itu ada pertanyaan yang sangat mudah tetapi jawabannya masih kurang tepat ya. Itu ada pertanyaan terakhir yaitu dampak negatif dan dampak positif dari adanya tektonisme. Jadi Mbak dan Mas semua bahwa di sini itu masih ada yang kurang tepat ya. Dampak positifnya itu bukan terbentuknya benar terbentuknya bunga atau kita memiliki pegunungan, tapi dampak positif dari adanya tektonisme itu adalah terbukanya minyak atau kaleng-kaleng minyak yang terdapat di dalam inti bumi. Seperti minyak bumi itu menjadi terbuka hingga kita tuh memiliki minyak bumi, gas dan juga lainnya. Jadi dampak positif dari tektonisme itu sangat banyak dan juga sangat menguntungkan bagi negara kita apabila kita bisa mengelolanya dengan baik. Sampai di sini sudah jelas? Jelas. Baik. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada kurang lebihnya, saya selaku tutor minta maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.